Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Palembang, yang awalnya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya. Berdiri pada tanggal 20 September 1982 dengan dua jurusan pertama, yaitu jurusan Teknik Sipil dan jurusan Teknik Mesin. Politeknik Negeri Sriwijaya hingga saat ini memiliki 9 jurusan dan 23 program studi, baik teknik maupun non-teknik. Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan perguruan tinggi vokasi yang mana pengimplementasian pembelajarannya mahasiswa dominan praktik guna mempersiapkan mahasiswa yang kompeten dan profesional dalam dunia kerja, namun tidak melupakan pembelajaran teori. Jembatan Musi II merupakan jembatan penghubung yang berada di Kota Palembang, menghubungkan antara Kecamatan Gandus di seberang Ilir dan Kecamatan Kertapati di seberang Ulu. Jembatan ini juga dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera. Jembatan Musi II dibangun pada tahun 1994 dengan pilar jembatan tersebut sebagian dibangun pada badan sungai. Jembatan Musi II hingga saat ini masih terus beroperasi dan dilalui oleh para pengendara, baik pengendara motor, mobil, maupun truk bermuatan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan suatu proses kajian besar mengenai usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan prosesnya untuk pengambilan keputusan dan penyelenggaraan terkait dengan usaha dan kegiatan yang direncanakan di Indonesia. Bagi pemerintah adalah karena pemerintah memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengambil keputusan dan lebih tinggi dari pihak manapun, maka dengan adanya AMDAL pemerintah dapat mempertimbangkan apakah usaha atau kegiatan tersebut dapat dijalankan dan meminimalisir pencemaran dan dampak yang berlebih pada lingkungan. Manfaat AMDAL bagi masyarakat adalah masyarakat dapat mengetahui suatu proyek atau pembangunan tertentu di daerah tempat tinggalnya, dan masyarakat dapat menjadi pengawas proyek yang dapat melihat pembangunan proyek tersebut apakah berdampak lebih besar terhadap lingkungan ataupun tidak. Jika berdampak lebih besar terhadap lingkungan, masyarakat dapat mengadukan itu kepada developer, kontraktor, ataupun kepada pemerintah yang bersangkutan. AMDAL ada 4 tahapan loh. Yang pertama yaitu identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi. Jenis-jenis AMDAL ada 5, yaitu AMDAL tunggal, AMDAL sektoral, AMDAL sosial, AMDAL regional, dan AMDAL terpadu. Jenis AMDAL yang pertama yaitu AMDAL tunggal. Jenis AMDAL yang satu ini adalah kegiatan atau kajian proyek tunggal pelestarian lingkungan yang diatur oleh satu instansi pembina. Contoh yang paling mudah dari jenis AMDAL tunggal ini yaitu proyek kajian rumah sakit, proyek PLTU, dan sejenisnya. Jenis AMDAL yang kedua yaitu AMDAL sektoral. AMDAL sektoral merupakan kegiatan dan kajian dampak terhadap lingkungan yang dilakukan secara sektoral. Alasannya adalah karena penetapan kajian AMDAL ini ditetapkan oleh Menteri Sektoral. Contohnya yaitu proyek pembangunan jalan tol. Jenis AMDAL yang ketiga yaitu AMDAL sosial. Jenis AMDAL yang ketiga adalah AMDAL sosial, yang dimana kajian AMDAL ini dilakukan oleh usaha yang bersifat sosial. Di dalam pengaplikasiannya tentu melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi sosial. Sebut saja contohnya proyek AMDAL pendirian sekolah untuk anak pemulung di sekitar TPA Bantar Gebang. AMDAL yang keempat yaitu AMDAL regional.
Seperti namanya yaitu AMDAL regional, maka jenis satu ini memuat dampak penting kegiatan atau usaha dalam lingkup suatu wilayah. Jenis AMDAL regional ini biasanya memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada jenis-jenis sebelumnya loh. Contohnya, proyek penanaman tanaman mangrove di daerah Kutawaru, Cilacap. AMDAL yang kelima yaitu AMDAL terpadu. Jenis AMDAL yang terakhir adalah AMDAL terpadu, yang mana secara garis besar tidak berbeda jauh dengan AMDAL sosial. Hal yang membedakan keduanya adalah fokus dan sistem kajiannya. Jika AMDAL sosial berfokus pada aspek sosial, maka AMDAL terpadu memuat dampak yang lebih besar dan terpadu. Contoh dari AMDAL terpadu adalah pembangunan pemukiman terpadu, pembangunan industri, dan pabrik. Maka dari itu, tidak heran AMDAL jenis satu ini memiliki lingkup yang lebih luas dan terkadang lebih rumit. Sebelumnya kenali dulu Kak Sopa. Yusril deh. Dengan Kak Yusril. Jadi nanya Kak, kan Kakak kan ada usaha di dekat jembatan Susu ini kan. Nah, nanya sih apa sih dampak positif sama negatif dari adanya jembatan ini Kak? Dampak positifnya menurut kami pribadi itu bisa menghubungkan antara Palembang bagian hilir dengan Palembang bagian hulu, dan terutama untuk wong yang pengen keluar kota tuh. Karena kan untuk ke Lampung juga kan dianya di daerah Palembang hilir atau lewat kan untuk lewat tol. Kalau dia ada jembatan ini susah dia lewatnya. Terus kalau dampak negatifnya ya? Iya, negatifnya. Kalau dampak negatifnya sih menurut kakak tuh mungkin lebih ditertibkan lagi Beo, karena banyak yang tidak tahu jalannya. Sering kalau wong nak ke tol tuh dia malahan lewat ke bawah sini maksudnya itu lebih dibagusi atau dikasih pelang lah di situ kan biar enak rambu-rambunya lah gitu lah. Selanjutnya kan Kakak punya usaha. Terus ada dampak dari Kakak ada usaha di pinggir sini itu berdampak besar ada untuk usaha Kakak dewe? Untuk usaha kakak apa untuk masyarakat? Untuk usaha Kakak. Oh, muka di sini maksudnya? Iya. Oh, kalau muka di sini alhamdulillah tuh kan kemarin pernah buka di wilayah Tangga Bontong tuh. Nah, semenjak pindah di sini ini kurang lebih pemasukan tuh bertambah deh. Oleh karena mungkin di sini jalan lintas lah ya. Iya mungkin itu. Terus juga nak minta sarannya Kak, kan yang kita tahu kan Musi 2 ini dewek kan sudah lumayan lama nih. Saran dari Kakak untuk pemerintah terkait perawatan atau ya untuk perawatan dari jembatan Musi 2 ini dewek ada enggak Kak? Kalau untuk perawatan mungkin ada deh, karena jalanannya ini mungkin sudah tebok-tebok waktu itu nah. Itu kan bisa membahayakan pengendara tuh. Entah kaget dianya dari belakang ada nomor ngebut kan nak ngerem tak sempat lagi, masuk lubang nyampak ke banyak. Tapi mungkin sarannya itu dari kakak mungkin lebih baik lagi untuk jembatan ini diperhati ke seminimal mungkin tuh ya, setahun tuh kayak 3 kali lah dilihat atau kayak mana lah itu, jangan saat nak pemilu deh. Oh iya. Kak, kasih waktunya Kak. Sama-sama dengan. Pak, perkenalkan saya Aisyah Nurcayani. Bapak? Pani. Pak Andi. Pani. Pak Ari. Pak Pani. Oh. Pak Pani. Ya. Izin bertanya ya Pak ya. Kami di sini mau tanya tentang dampak positif dan negatif dari pembangunan jembatan ini sendiri apa ya Pak ya menurut Bapak? Kalau positifnya untuk perjalanan ini kan bagus. Jalannya lancar kan, tidak kata macet. Cuma kendalanya ini kan jalan di sini galak macet. Oh, di sini Pak ya, di sekitar sini. Macet karena jalan kan tinggi ini apa rendah dari jalan jembatannya ini. Jadi ada mobil tangki besar kan apa ya mobil Pak, ya? Nyangkut ini kendalanya rusak ini. Oh, itu dampak negatifnya Pak ya. Menurut Bapak ini membantu nggak sih Pak untuk masyarakat sekitar pembangunan jembatan ini Pak? Ya syukur alhamdulillah membantu ini deh. Membantu ya. Jalannya bagus. Menurut Bapak apa sih Pak saran untuk jembatan ini buat pemerintah? Ya, kalau buat pemerintah ya mempacak jalannya kan dibagusi, jembatannya bisa dibenari lagi. Karena kan banyak yang nyangkut-nyangkut ini kan. Nggak macet lagi ya Pak ya? Kalau besok kan rumput-rumput ini kan dirumputi lagi. Kalau bisa dibikin taman lah di sini. Makasih banyak ya Pak ya.
Dari wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar mengenai dampak yang ditimbulkan dari operasional jembatan Musi 2, dapat disimpulkan bahwa operasional jembatan Musi 2 yang dibangun guna memudahkan mobilitas masyarakat serta mengurangi beban kendaraan yang ada, akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan yang dirasakan masyarakat adalah struktur jembatan yang terlalu rendah sehingga berlawanan dengan tujuan dibangunnya jembatan yang dapat menyebabkan kemacetan, serta perawatan terhadap jembatan sendiri pun sangat jarang dilakukan yang menyebabkan sudah banyaknya kerusakan pada jembatan.